Kita lanjutkan ke pembelajaran yang kelima ya. Kita lanjutkan halaman 191. Menyayangi hewan itu ada bermacam-macam. Hewan juga bisa dilatih untuk melakukan berbagai kegiatan. Di sini anak-anak akan membaca kata-kata sirkus. Pernah dengar ya? Mungkin juga pernah menyaksikan. Sirkus itu pertunjukan sekelompok orang yang menghibur penontonnya dengan akrobat ya, dengan akrobat, bisa dengan badut, bisa dengan hewan yang terlatih, itu namanya sirkus. Nah, pernah kalian melatih hewan peliharaan seperti ini ya? Ada ini adalah hewan-hewan yang terlatih yang biasanya dipertunjukkan dalam sirkus. Nah, sekarang ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ingat-ingat, dagingnya dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar, anak-anak. Yang harus diingat anak-anak adalah bagian yang sama besar dulu. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam pecahan adalah, jadi kita coba, ini adalah 8 ya. 8. Ini adalah 8. Kalau 8 maka garisnya seperti ini. Nah, kita selalu membuat bagian yang sama dulu. Anak-anak harus sama ya, karena Bu Guru tidak pakai penggaris. Nah, 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Nah, harimaunya mendapatkan 5. Setelah kita membuat gambar kotaknya, maka kita akan mengarsir bagian dagingnya. Kita arsir, yang dimakan adalah 5. 3, 4, 5. Nah, yang diarsir adalah 5. Pertanyaannya, jika ditulis dalam bilangan pecahan berapa? Kita hitung dulu. Yang dimakan ada 5. Kemudian bilangan yang bagian yang sama besarnya ada 8. Yang dimakan 5, bagian sama besar adalah 8. Begini ya caranya ya. Sekarang yang kedua, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa? Sama, berarti 3/8. Hewan manakah yang memakan daging lebih banyak? Sudah tentu harimau. Harimau. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Perhatikan, ini adalah satu bagian yang utuh. Ini sudah dipotong menjadi 2, yang berwarna biru. Satu bagian dari 2 bagian yang sama besar ditulis dengan 1/2. Perhatikan yang bawahnya dipotong menjadi 4 bagian. 2 bagian berwarna biru. Jadi dibaca 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Ditulis 2/4. Yang keempat, dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Yang diarsir atau diwarna biru adalah 4. Jadi ditulis dengan 4/8. Bilangan-bilangan ini 1/2, 2/4, 4 dan 1/8 disebut dengan bilangan pecahan senilai. Artinya bilangan ini memiliki nilai yang sama. Itu artinya. Sekarang perhatikan contohnya lagi. Coba menulis pecahan yang senilai dengan 2/3. Ini adalah 2/3. Cara membuat kotak gambarnya ini, anak-anak harus menentukan dulu bagian yang sama besar. 2/3 berarti kita membuat 3 kotak dulu. Kita bagi satu kotak ini, satu kotak panjang menjadi 3 bagian dulu yang sama besar. Kemudian 2 kita beri warna untuk pembilangnya. Bagian yang diwarnai adalah 2/3. Sekarang yang kedua,
Kita tulis dulu di sini. Perhatikan yang ditulis adalah angka 6. Kenapa? Karena 6 adalah bagian yang sama besar. Ini penyebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang diarsir adalah 4. Kita tulis di sini 4. Sekarang yang ketiga, kita hitung bagian yang sama besar dulu. 12. Kita tentukan berapa yang diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 8. 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 8/12. 3 bilangan pecahan ini disebut bilangan pecahan yang senilai karena mereka memiliki nilai yang sama. 8/12 apabila disederhanakan, ini dibagi 4 hasilnya 2. Ini dibagi 4 hasilnya 3, kembali ke 2/3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, hasilnya 2/3. Ini namanya senilai. Nanti anak-anak akan belajar dengan cara yang lain, pembagian dan perkalian. Sekarang dengan gambar saja. Sekarang tugas yang ketiga, anak-anak disuruh menggambar di sini. Gambarlah sebuah kotak. Bu Guru akan belajar di sini. Misalnya untuk mengerjakan halaman 194 ya. Misalnya Bu Guru akan membuat gambar 1/3. Mana yang digambar dulu? Yang harus dibuat dulu adalah penyebutnya 3, karena 3 adalah bagian yang sama besar. Diingat-ingat, untuk membuat gambar kotak panjang maka harus menentukan bagian yang sama besar dulu, yaitu 3-nya. Kita potong 3. 1, 2. Nah, kalau sudah 3, kita membuat angka pembilangnya. Pembilangnya berapa ini? 1, hanya 1 saja. Nah, ini adalah 1/3. Sekarang yang kedua, misalnya Bu Guru membuat 2/6. Nah, kita buat apanya dulu? Kita buat bilangan bagian yang sama besar dulu atau bilangan penyebutnya dulu. Kita bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagiannya harus sama. Nah, sekarang kita membuat pembilangnya 2. 2 bagian dari 6 bilangan apabila digambar seperti ini. Nah, ini adalah 2/6. 2 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Sekarang yang ketiga, Bu Guru akan membuat 3/12. Coba kita buat berapa ini ya? 3/12 atau berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Hanya 9 saja. Kita buat coba 3/9. Nah, kita membuat 3/9. Berapa yang diarsir? Yang diarsir adalah 3. Nah, ini yang perlu anak-anak ingat ya. Kalau disuruh membuat kotak panjang, maka yang dibuat dulu adalah bagian yang sama besar atau penyebutnya. Baru menentukan bilangan atas pembilangnya saja. Nah, dikerjakan yang ini di buku tugas. Sekarang apa yang dapat kamu simpulkan? Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagiannya untuk harimau. Sisa mereka adalah berapa?
bagian sama besarnya 15. Kita tentukan dulu 15. Ini 15. Harimaunya sekarang berapa harimaunya? Hanya 6. Sekarang ini 15. Berapa yang diberikan beruang? 7. Nah, berapa sisa untuk singa? 7, 6, dan 7. 15 dikurangi 7 dikurangi 6 tinggal berapa? 2/15. Ini diisi ya. Nah, sekarang yang baliknya, ayo berdiskusi ini tentang pembagian tugas. Anak-anak baca ya tentang pembagian tugas di sirkus. Ini kita lewati. Sekarang ayo menulis si kancil dan buaya. Anak-anak baca di sini. Setelah dibaca, anak-anak disuruh membuat akhir cerita dan menentukan tokohnya. Ini saja ya kesimpulannya. Sudah selesai. Hanya ini tugas yang keempat. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.